wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin an-na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa yang sedang banyak duka. Kita tetap senantiasa berusaha untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang luas maknanya, tidak mesti ibadah itu berupa perkara salat dan yang seputarnya, namun semua apa yang Allah ridhai, semua perbuatan, ucapan, persangkaan yang Allah cintai, yang itu mengikuti aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut dengan ibadah. Maka pentingnya kita memahami luasnya ibadah itu, dan harus kita fahami bahwasanya semua juga disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kajian yang kita telah mulai di dulu sebelum masa wabah ini, yaitu kajian tentang Asmaul Husna. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan dalam kitab Fiqh Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang berkaitan tentang pembagian Asmaul Husna berdasarkan makna-maknanya. Nanti ada 4 bagian yang akan kita sedikit kupas pada malam hari ini. Bahwasanya kita telah memahami Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang begitu indah, yang begitu mulia, yang kita yakini bahwasanya kalau kita beribadah dengan nama-nama itu akan menjadi ibadah yang baik, yang sempurna, yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka perlu kita menambah pemahaman kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diteliti oleh para ulama, dari sisi Asmaul Husna itu ada makna-makna yang perlu kita fahami dengan benar. Dan di sini akan disebutkan 4 bagian dari makna-makna itu. Yang pertama, kata beliau hafizahullah taala, al-qismul awal ma kana minha dalan ala sifatin dzatiyah. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna yang menunjukkan tentang sifat dzatiyah, sifat zatnya Allah Azza wa Jalla. Wa sifatul dzatiyah ya sifatul lati lam yazal rabbu wa la yazalu muttasifan biha. Sifat zat ini adalah sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlepas darinya. Fahyala tanfaqu 'anil dzat. Maka sifat-sifat ini tidak akan pernah terlepas sedikit pun dari zat. Allah Subhanahu wa taala mesti bersifat dengan sifat dzatiyah ini. Namun yang perlu kita fahami, pembagian pertama ini sifat dzatiyah la tata'allaqu laha bil masyiah. Tidak ada hubungannya dengan masyiah atau kehendak. Jadi kalau Allah berkeinginan ini maka akan terlepas, tidak seperti itu. Jadi bagian pertama ada nama-nama Allah Asmaul Husna yang berkaitan dengan zatnya, tidak akan pernah terlepas darinya.
Famin asma'ihi subhanah, maka termasuk di antara nama-namanya dalam bagian pertama ini adalah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Dalun ala thubuti sifatil hayat, jadi sifat kehidupan Allah tidak akan pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidupnya Allah selamanya, awal sampai besok makhluk itu tiada, Allah tetap hayyun, tetap maha hidup. Tidak mungkin kemudian ada orang berandai-andai seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin kehidupan terlepas darinya. Kala, tidak akan pernah seperti itu. Karena sifat hidup ini melekat dalam zat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Al-Alim, Allah maha mengetahui. Dalun ala thubuti sifatil ilm, maka sifat ilmu nanti kalau kita membahas tentang ilmunya Allah Azza wa Jalla yang begitu luas, maka tidak akan ada yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti Allah mengetahuinya. Alim. Jadi sifat ilmunya Allah yang maha luas dan mengetahui seluruh perkara di dunia ini, bahkan sebelum, sedang, atau yang akan terjadi, itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keilmuan-keilmuan itu. Maka ilmu itu tidak akan terlepas, karena ilmu kalau terlepas dari sesuatu, mesti sesuatu itu bodoh terhadap ilmu. Nah, kita meyakini Allah tidak akan pernah tidak tahu. Allah maha tahu segalanya, bahkan yang akan terjadi, bahkan kemana seorang itu nanti akan berakhir, Allah yang sudah mengetahuinya. Berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, As-Sami', Allah maha mendengar. Berikutnya Al-Basir, Allah maha melihat. Pendengaran Allah, penglihatan Allah. Al-Basir, Al-Qawi, kekuatan Allah. Suatu yang tidak akan, sifat-sifat yang tidak akan pernah terlepas dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali, ketinggian Allah. Al-Aziz, kebijaksanaannya Allah. Al-Qadir, kemampuannya Allah, maha kuatnya Allah Azza wa Jalla. Ini sifat-sifat yang tidak akan pernah terlepas dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u hadhihi sifat sifatun dzatiyah li'annaha mulazamatun lidzat la tanfaqu anha. Karena melazimi zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terlepas darinya. Kemudian bagian yang kedua adalah kata beliau hafizahullah taala, al-qismu tsani ma kana minha dalan ala sifatin fi'liyah. Sifat-sifat Allah yang diambil dari nama-namanya yang berkaitan dengan perbuatan, sifatun fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Wa sifatul fi'liyah tata'allaqu bil masyiah. Nah, kalau perbuatan itu nanti ada hubungannya dengan masyiah, dengan kehendak. In syaa fa'alha wa in syaa lam yaf'alha. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak melakukan, maka dilakukan perkara itu. Kalau tidak pun tidak. Kalau Allah enggak berkehendak, tidak berkeinginan, jadi tidak akan dilakukan perkara itu. Nah, di antara nama yang nanti mengandung sifat-sifat dari bagian yang kedua ini yang berkaitan dengan sifat fi'liyah ini adalah Allah taala memiliki nama yang mulia Al-Khaliq. Allah Maha menciptakan. Kapan Allah menciptakan, kapan Allah tidak menciptakan, itu sesuai dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan sesuatu ini dikaitkan dengan masyiah atau kehendak Allah. Demikian juga Ar-Razzaq. Allah Maha memberi rezeki. Siapa yang Allah beri rezeki? Kapan Allah memberi rezeki? Dan kapan pula rezeki itu berakhir? Karena sudah sempurna rezeki itu terkait dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah taala mengatakan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kata-kata yasha. Nanti tadi yang khaliq juga ada yang yasha'nya. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Ada yasha'nya, ada masyiahnya. Di sini Ar-Razzaq, Allahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, tanpa batas. Kemudian berikutnya At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Ingat, tidak semua orang diterima taubatnya, karena bisa jadi tidak sempurna syarat taubat yang dia lakukan. Namun
Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Tawwab, Maha banyak menerima taubat. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah pun akan menerima taubat siapa yang Allah kehendaki. Karena taubatnya benar, taubat yang betul-betul taubatan nasuha sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, yang berikutnya diantaranya sifat fi'liyah atau sifat perbuatan dari nama Al-Ghafur. Allah Maha mengampuni. Allah melihat hambanya yang berdosa, kemudian dia minta ampun, istighfar, Allah pasti ampuni. Namun bisa jadi ampunan itu tidak turun kepadanya karena memang tidak terpenuhi syarat-syarat ampunan itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah azab siapa yang Allah kehendaki. Wa yarhamu man yasha, termasuk Ar-Rahim, rahmatnya Allah. Allah memberikan sayangnya Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Al-Muhsin, Allah juga Maha berbuat kebaikan, memberikan ihsan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang terakhir adalah Al-Afu, Allah Maha memberikan maaf. Dalun ala thubuti sifatil afu. Itu juga Allah mengatakan walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ini jamaah yang muliakan pembagian sifat fi'liyah yang itu berkaitan tentang perbuatan Allah dan mesti nanti juga berhubungan dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian yang berikutnya yang ketiga, kalau tadi yang pertama kita sampaikan pembagian nama Allah yang diambil darinya sifat-sifat Allah dari sifat-sifat dzatiyah, sifat-sifat yang melekat tidak akan terlepas. Yang kedua adalah sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan. Yang ketiga adalah kata beliau hafizallahu taala asma dalatun ala tanzihi wat taqdis. Nama-nama Allah yang menunjukkan tanzih wa taqdis, pembersihan dan pensucian, wa tabri'atir rabbi subhanahu wa ta'ala 'anil naqais wal 'uyub. Jadi Allah taala berlepas diri dari aib dan kekurangan-kekurangan. Aib-aib, cacat-cacat, kekurangan-kekurangan yang memang tidak layak disematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita melihat memahami makna Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Salam, penuh kedamaian, Allah yang Maha penuh pensucian, Allah yang Maha Subuh yang kita sucikan. Kalau kita mengucapkan Subhanallah, nah ini berarti ucapan Subhanallah itu kita yakini kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sedang membebaskan diri Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang tidak layak baginya. Kata beliau hafizahullah fa innaha tarji'u ila tanzihi wa taqdis wa tabri'atir rabb. Nama-nama itu menunjukkan kepada pembersihan dan pensucian dan berlepas dirinya Allah amma la yaliqu bih. Wa an yakuna lahu niddun min khalqih, atau kita mensucikan Allah dari orang-orang yang menganggap Allah itu memiliki tandingan, memiliki lawan dari makhluk-makhluknya atau yang semisal dari makhluk-makhluknya. Nah, ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak akan ada yang kufuan, sekufu, tidak ada yang sebanding, yang semisal dengannya. Maka nama Allah Al-Quddus, As-Subuh, kemudian As-Salam, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala terlepas dari hal-hal aib atau yang cacat-cacat itu. Di antara nama-nama yang tadi kita sampaikan As-Salam, kemudian As-Subuh. Dalam surah ayat Allah Ta'ala mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat juga menyampaikan tentang Allah Ta'ala yang memiliki nama Subuh dengan sifat subhana rabbik. Allah memiliki pensucian jiwa, Rabbil Izzah yang memiliki kemuliaan, amma yasifun dari apa yang mereka sifati. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembagian yang keempat
adalah nama-nama yang menunjukkan sejumlah sifat, tidak atas satu makna saja. Jadi nanti kita lihat beberapa Asmaul Husna, satu nama tapi memiliki berbagai macam makna. Satu nama maknanya tidak cuma satu, tidak hanya berkaitan dengan zat saja, tidak berkaitan dengan perbuatan saja, ya. Dan mesti semua nama itu juga akan menunjukkan tentang berlepas dirinya Allah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, ini ada beberapa nama yang nanti pada bagian keempat ini menunjukkan sekian makna. Kata beliau hafizahullah, al-asma adalah ala jumlati awsafin adidah la ala ma'nan munfarid. Jadi maknanya tidak cuma satu tapi bisa banyak. Jadi bagian pertama tadi maknanya zat saja, yang kedua perbuatan saja, ini ada unsur masyiahnya, ada unsur kehendaknya. Yang ketiga nama yang khusus untuk menunjukkan Allah itu maha suci dari yang tidak layak baginya. Nah, yang keempat yang terakhir ini satu makna, nama-nama itu nanti ada lebih dari satu makna. Di antara contohnya adalah Al-Majid. Al-Majid, Allah yang maha majid, yang maha mulia. Man ittasaf bi sifati muta'addidah min sifatil kamal. Kemuliaan itu nanti akan bisa dilihat dari sifat-sifatnya yang sempurna, ya, menunjukkan bahwasanya itu luas, banyak dan bertambah terus. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala kita sifati dengan makna pertama tadi zatnya, maka ilmunya Allah, misalnya Allah maha mengilmui sesuatu, Allah maha alim, Allah maha mengetahui sesuatu, maka keilmuan Allah itu nanti termasuk di dalamnya adalah majid, ilmu yang mulia. Zatnya berarti zat yang mulia, ilmunya pun ilmu yang mulia. Kemudian ketika kita sifati dengan bagian yang kedua yang berkaitan dengan fi'liyah, perbuatan, misalnya Allah maha Razzaq, maka rezeki Allah berikan kepada siapapun kita kaitkan dengan majid ini, maka itu rezeki yang mulia, penuh dengan kemuliaan. Termasuk juga ampunan Allah, termasuk rahmat Allah, ini berkaitan dengan kemuliaan. Maka mulia itu tidak cuma satu makna mulia itu saja, tidak. Maka diberi, biasanya kalau diterjemahkan maha mulia, jadi maha mulia berarti memang kemuliaannya itu zatnya yang mulia, perbuatan apapun yang Allah berikan itu penuh dengan kemuliaan. Kemudian nama yang lainnya adalah diantara yang termasuk dalam keempat ini, bagian keempat ini adalah Al-Hamid, Allah maha terpuji. Kata beliau hafizahullah, alladzi lahu jami'ul mahamid wa hiya jami'u sifatil kamal, yang Allah memiliki seluruh pujian-pujian, yang kalau punya pujian-pujian semuanya itu berarti memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna. Fa kullu sifatin min sifatihi yuhmad 'alaiha. Masya Allah, ini termasuk juga bisa kita kaedahkan. Setiap sifat dari sifat-sifat Allah yuhmadu 'alaiha, itu layak untuk dipuji, layak untuk dipuji. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya layak untuk diberi pujian. Allah maha mutakabbir sekalipun, ya, penuh dengan kebesaran itu. Allah muntakim, Allah yang bisa membalas itu. Balasan Allah, penuh besarnya Allah, itu layak untuk diberikan pujian. Maka kalau kita melihat bagaimana para ulama menafsirkan alhamdulillahirabbil alamin, hamdunya Allah itu masya Allah, itu betul-betul pujian yang tanpa batas. Seluruh sifat Allah layak untuk mendapatkan pujian. Ya, orang kalau mendapatkan kebaikan mungkin dikira bertahmid itu saat dapat kebaikan, padahal tidak. Alhamdulillah itu juga ada alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Keadaan wabah mungkin dianggap buruk itu, ya kita berdoa alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang bisa mengambil keuntungan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nah, maka seluruh perbuatan Allah itu layak untuk ditahmid atau diberikan pujian, karena ini sifat yang maknanya tidak cuma satu makna, tapi bisa maknanya zatnya Allah juga ada pujiannya, perbuatan Allah semuanya juga termasuk bisa dipuji.
Berikutnya di antara nama yang termasuk dalam bab yang keempat ini atau bagian keempat ini adalah Al-Azim. Allah Maha Besar. Maknanya kata beliau, man lahu kamalu dza'adzamah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yang memiliki keagungan, kebesaran dalam nama-nama, sifat dan perbuatannya. Perbuatan yang agung mesti harus dihormati, mesti harus diagungkan. Ya. Kalau kita melihat orang yang punya kedudukan yang tinggi, mestinya biasanya mungkin kita hormati, kita agungkan. Apapun yang dia ucapkan, mungkin kita share, kita beritakan, oh fulan punya kedudukan yang tinggi, bicara demikian, kemudian dijadikan sebagai moto, sebagai pedoman hidup misalnya gitu. Nah, ini baru manusia. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran, mengutus para nabi, dan mereka itu perbuatannya adalah perbuatan yang jelas atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla ketika melakukan sesuatu, pasti sesuatu itu penuh dengan keagungannya dan layak untuk dihormati. Al-Quran saja, ya, Al-Quranul Azim, yang itu adalah kalamullah, juga harus kita ta'zim atau kita agungkan. Sehingga semestinya kita juga beradab terhadap Al-Quran, ya, meletakkan di tempat yang paling atas, ya, kemudian menyentuh pun kalau bisa dalam keadaan sujud dan sebagainya. Ini sifat azimnya Allah tuh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, nama yang termasuk dalam bagian ini adalah As-Samad, tempat bergantungnya Allah Subhanahu wa taala. Bergantungnya Allah itu maknanya semua makhluk yang datang kepada Allah untuk meminta, maka tidak akan Allah tolak, masih Allah beri. Dan itu nanti berkaitan dengan bagaimana keagungannya, bagaimana pujiannya, dan bagaimana kemuliaan Allah terhadap orang-orang yang bergantung kepadanya. Maka sifat kebergantungan ini, As-Samad ini, kata beliau hafizahullah, wasi'us sifati 'azimuha alladzi kamula fi ilmihi wa hikmatihi. Jadi sifat yang betul-betul sempurna, yang sangat luas dalam keilmuan, hikmah, kemampuan dan izzahnya. Ketika siapapun yang minta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan, dan kemudian dia mendapatkan solusi dari masalahnya, apa yang dia minta kemudian Allah kabulkan, maka ini jelas menunjukkan bagaimana sifat somatnya Allah Azza wa Jalla, sifat kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bergantung kepadanya. Ini saya muliakan 4 bagian, ya, yang perlu kita ketahui, dan itu nanti kalau dibahas lebih detail ketika kita masuk ke masing-masing nama-nama ini akan semakin jelas, ya. Kita karena masuk ke nama misalnya Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, bagaimana mulianya maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana rendahnya sifat hidup makhluk kita ini, makhluk itu seperti kita ini, ya. Bagaimana nyawa kemudian dihargai begitu murahnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui nyawa apapun yang ada dalam diri makhluk-makhluknya itu dari dulu sampai besok di hari akhir. Nah, nanti ketika masuk ke nama-nama akan semakin jelas, oh itu sifat dzatiyah, tidak akan pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ternyata kadang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu, ini sifat fi'liyah. Nah, kalau kita memahami seperti ini, nanti pemahaman ini akan memudahkan kita dalam memahami Asmaul Husna dan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat alimnya, Allah tidak akan pernah tidak tahu. Berarti kita minta, ya alim, ya Allah, Allahumma alimna ma yanfa'una innaka antal alim. Ya Allah, ajari kami sesuatu yang bermanfaat untuk kami, ya Allah, karena Engkau yang maha mengetahui semuanya. Nah, nanti akan semakin klop, semakin nikmat ketika beribadah dan berdoa dengan nama-nama ini. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah yang bisa kita sampaikan di waktu yang singkat ini. Dan setelah memahami 4 pembagian tadi, yaitu makna sifat zatnya Allah, makna sifat perbuatannya Allah, makna sifat berlepas diri dari perbuatan yang tidak layak, dan nama-nama yang memiliki lebih dari satu makna, maka kita akan
memahami dengan baik, dengan benar Asmaul Husna ketika kita membaca nama itu. Ya minimal kalau kita membaca terjemahan namanya lah, nanti kita akan sedikit bisa membagi, oh ini mestinya tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ini mestinya perbuatan berarti bisa Allah kehendaki, bisa terkadang tidak Allah kehendaki, sesuai dengan ayat-ayat yang sebagian telah kita sebutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Kita akhiri, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.